Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudkhira 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi hari ini. Kita akan meneruskan pembahasan kita tentang penelitian dakwah. Jadi perlu kita resum kembali. Penelitian dakwah ini kita lakukan untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk membuat perencanaan dakwah yang tepat. Kenapa? Informasi itu sangat penting atau disebut data ya. Data itu sangat penting karena dakwah itu harus berkesesuaian dengan sasaran dakwahnya. Jadi dakwah itu memang pada dasarnya adalah menyeru, ya, menyampaikan. Jadi dakwah itu tidak bisa sampai membentuk orang bahwa seseorang itu harus muslim, kemudian harus betul-betul beriman, harus menjadi mujahid. Itu harapan, ya, harapan. Beda kalau kita membuat bangunan gitu ya, itu kan bisa pakai target. Bangunan itu pondasinya sekian, kemudian nanti tiangnya sekian, atapnya sekian, bahkan kita naikkan berapa tingkat. Nah, kenapa bangunan itu bisa sampai selesai? Gampangnya karena bangunan itu sudah masuk Islam. Semen itu kalau dicampur dengan pasir, dengan batu kerikil, dikasih air, itu dia akan menyatu dan mengeras. Jadi sudah ada sunnatullah, ya. Sedangkan manusia itu dikasih tahu, disampaikan, itu ada namanya kolbu, hati dia. Hati dia belum tentu menerima, ya. Hati dia kadang-kadang senang, kadang-kadang menolak, ya. Hati manusia itu memang sangat misteri gitu. Jadi kita kadang-kadang ada waktunya kita mood ya untuk mengikuti kuliah, ada waktunya lagi malas-malasan, ada waktunya macam-macam. Ya. Karena kolbu manusia itu selalu dinamis. Bangunan kan nggak punya kolbu ya. Jadi bangunan itu kalau sudah kita ikuti dengan prinsip-prinsip ya, arsitek, kemudian teknik sipil ya, pakai dihitung matematikanya macam-macam, ya sudah, dia akan berdiri bangunan itu. Jadi kita bisa merencanakan, kita bisa menginginkan suatu bentuk bangunan. Begitu juga jalan raya, jalan tol, begitu juga jembatan, begitu juga bendungan ya. Air yang dibendung itu sampai kemudian menghasilkan pembangkit tenaga listrik ya, pembangkit tenaga air ya, pembangkit listrik tenaga air PLTA. Itu bisa direncanakan dan bisa dibentuk hasilnya. Tapi kalau kita berdakwah, kita nggak bisa mentargetkan gitu ya, bahwa dia harus begini menurut dai-nya gitu ya. Misalnya saudara nanti berdakwah di masjid, itu kita harus ada sikap bahwa nggak bisa, kita nggak bisa membentuk orang. Kita hanya menyampaikan hudal linnas ya, hudal lil muttaqin. Kita hanya menyampaikan petunjuk Allah. Jadi dai itu mubalik itu tugasnya adalah menyampaikan ya. Apa yang disampaikan itu sangat baku, tidak bisa dirubah-rubah gitu ya. Jadi iya karena abudu wa iya karena stain. Misalnya potongan ayat itu yang kita sampaikan, nggak bisa. Kita harus mengajak orang, yuk kita menyembah kepada Allah. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Kita minta jalan yang lurus. Kita minta jalan-jalan orang yang diberi nikmat. Bukan orang yang dimurkai, bukan orang yang sesat dan sebagainya. Jadi materi dakwah itu nggak bisa dirubah.
Nggak boleh kita berdakwah itu supaya orang senang, supaya kita populer gitu ya, supaya kita dipuji. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Dakwah itu ya disampaikan. Yang disampaikan ajaran, bukan pikiran kita. Pikiran kita itu diperlukan untuk bil hikmah wa mau'idatil hasanah. Supaya orang yang mendengarkan dakwah kita itu terasa nyaman, terasa bisa mengikuti alur perasaannya. Apakah dia menerima atau menolak? Ya itu kembali lagi kepada kolbunya gitu ya. Nah, karena sifatnya semacam itu, maka kita perlu meneliti, mengetahui dengan siapa kita berhadapan ya. Dengan siapa kita berbicara. Dakwah itu, materi dakwah itu disampaikan kepada siapa. Jadi kita perlu informasi tadi. Itulah yang makanya kita harus membuat penelitian. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami dengan siapa dakwah itu kita sampaikan, ya mungkin bisa sampai bisa tidak gitu loh. Itu yang dikatakan trial and error. Bisa mencoba-coba. Coba-coba itu bisa berhasil, bisa gagal. Nah, kita tidak boleh bekerja dengan begitu. Kita harus bekerja dengan benar. Karena Allah menyuruh kita berpikir ya. Dan dalam perkembangannya ada ilmu ya. Orang berpikir itu, apakah dia beriman, apakah dia tidak beriman, itu akhirnya menemukan ilmu pengetahuan ya, dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Jadi itu tadi prinsipnya bahwa dakwah itu nggak bisa kita rubah-rubah gitu loh. Kita sesuaikan dengan keinginan bapak ini, ibu ini, atau mas ini, nggak bisa. Jadi sejak zaman Rasulullah, sejak zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya sudah, dakwah itu ya menyampaikan tauhid, ya, akidah, ya, bagaimana menyembah kepada Allah gitu ya. Nah, yang berubah itu adalah situasi, kondisi masyarakat, pemahaman orang, jalan berpikir orang, hobi orang, kesukaan orang, kebiasaan orang, ya. Perjalanan hidup. Misalnya generasi saya, itu melihat anak ayam bertelur, ya. Ayam dikasih makan. Banyak anak muda sekarang, anak muda sekarang, nggak lihat lagi ayam itu dikasih makan apa, bertelur apa gitu ya. Kemudian tiba-tiba dia makan ayam gitu loh. Jadi nggak tahu lagi silsilahnya gitu. Nah, jadi perubahan-perubahan itu antara generasi tahun 70-an, 80-an, 90-an sampai tahun 2020 ini itu memiliki kecenderungan-kecenderungan yang berbeda. Bahasa-bahasa guyonnya pun juga berbeda gitu. Apa yang membuat dia asik, apa yang membuat dia bosan, itu beda. Mainannya saja kan beda dulu ya. Dulu kalau zaman tahun 70-an itu anak-anak main kelereng, ada yang namanya main kelereng gitu ya. Main petak umpet gitu. Nah, sekarang permainan kan berubah. Karena ada banyak bacaan-bacaan buku-buku, kemudian juga tontonan, film. Kalau dulu namanya film itu harus ke bioskop. Nah, baru lama-lama ada video. Kemudian sekarang orang bisa mengakses kemana-mana gitu ya. Jadi manusia itu berubah. Dakwah itu harus dinamis dalam metodenya. Ya, metodenya. Nah, oleh sebab itu tadi ini untuk mereview kembali bahwa kita memerlukan informasi untuk menggelar kegiatan dakwah. Informasi itu harus kita peroleh melalui penelitian. Kenapa penelitian? Karena penelitian itu memiliki metodologi, cara yang sudah sama standar ya. Sehingga data itu nanti sudah bersifat objektif. Artinya siapapun yang mengerjakannya begitu hasilnya ya. Kalau metodologi nggak pakai metodologi itu nanti orang suka-suka di orang gitu loh. Nanti nggak bisa jadi patokan gitu. Itu ya pemahamannya satu. Silakan nanti saudara rumuskan sendiri. Kenapa perlu penelitian kalau kita ingin berdakwah? Penelitian ini pun nanti baru bermanfaat untuk membuat perencanaan. Merencanakan kegiatan dakwah yang enak tadi, yang sesuai dengan sasaran tadi.
Jadi perencanaan penelitian itu belum di kegiatannya belum kegiatan dakwahnya sendiri. Itu persiapannya gitu ya. Persiapan dari kegiatan dakwah itu adalah penelitian dalam rangka membuat rencana. Jadi kalau kita urut, kita membuat katakanlah keinginan dulu, kita mau dakwah begini, oke. Kemudian kita teliti, kita cari informasi, baru kita buat rencana. Setelah ada rencana ini dilaksanakan disebut dengan manajemen dakwah. Jadi ada manajemennya, apakah kegiatan itu sudah berjalan seperti yang direncanakan. Lalu nanti ada namanya kegiatan monitoring. Jadi ada yang menyampaikan dakwah, ada yang memantaunya. Itu gimana tuh? Orang yang mendengarkan dakwahnya itu nyambung nggak itu? Ya. Jadi monitor. Kemudian dengan monitor itu dievaluasi. Apakah materinya itu nyanda gitu ya, bisa diikuti, atau ke materinya itu ketinggian sehingga orang susah, atau terlalu rendah, dia sudah paham sekali soal itu, masih itu juga yang dibicarakan. Kan orang bosan kan. Nah, kita mencari materi yang pas gitu. Apalagi kalau kita berbicara kepada orang-orang yang banyak gitu kan, tentu terjadi perbedaan ini kan, pemahaman. Nah, kita mencoba mencari garis tengahnya, rata-ratanya kan gitu. Semakin banyak orang yang mengikuti dakwah kita pada satu kesempatan, satu forum, semakin kita harus mencari kira-kira pada tingkatan apa, poin-poin apa, atau judul-judul apa yang menarik. Ada orang yang suka bicara psikologi. Dengarkan dakwah itu menyangkut psikologi, menyangkut alur perasaan. Bagaimana kalau kita sedih, bagaimana mengatasinya. Bagaimana kalau kita ada problem pribadi, bagaimana mengatasinya. Jadi ada tema-tema psikologis yang menyangkut diri orang, perasaan orang. Ada lagi yang menyangkut psikologi sosial. Psikologi juga tapi bersama-sama. Ya. Bagaimana orang merasakan kalau misalnya ada tulisan yang menghina Nabi Muhammad. Muncul perasaan kan. Perasaan itu muncul secara bersama-sama. Bagaimana kalau orang melihat ada anak yang masih muda, sudah hafal Quran. Bahkan kalau ditanya masalah ini, dia bisa sebutkan ada di ayat ini. Kita muncul perasaan yang senang kan. Itu psikologi sosial. Bahkan mungkin dia segera berharap atau berhayal gitu. Mudah-mudahan anak saya juga begitu. Ponakan saya juga begitu kan gitu. Ini namanya. Jadi ada orang yang dakwah itu ya kita bicara itu. Tapi ada juga orang yang pengennya itu mau bicara ekonomi lah Pak. Karena kalau dakwah kami. Tapi kalau kebutuhan hidup kami ini masih kurang. Mau juga makan ya pas-pasan. Orang rekreasi kita juga pengen juga nggak ada uang. Jadi dia pengen dakwah itu menyangkut ekonomi. Kan juga ada kayak gitu. Ya. Jadi dakwah itu makanya kenapa ada laboratorium dakwah, karena dakwah itu dianggap kayak menangani pasien. Makanya istilahnya laboratorium dakwah itu. Ya seperti orang di rumah sakit jadinya. Kan orang datang itu kan membawa penyakit sendiri-sendiri. Ya kan? Ada yang sakit ini, ada yang sakit itu, ada keluhannya di mulut, ada keluhannya di tenggorokan, ada keluhannya di kulit, ada macam-macam. Nah, kita menganggap bahwa problem penyampaian dakwah juga begitu. Orang yang didakwah itu memiliki keinginan yang macam-macam gitu. Maka nanti kita perlu mengetahui, misalnya nanti ada jamaah masjid itu ada 30 orang. Maka kita perlu melakukan penelitian, survei. Dari 30 orang itu topik apa yang mereka senangi gitu loh. Nah, kita nanti akan membuat penelitian, kita membuat kuesioner pertanyaan, kita lakukan wawancara, hasil jawabannya itu kita proses, kita olah, kita buat tabulasi, sehingga nanti kita ketemu, oh banyakannya itu pingin ini. Sehingga ada orang berceramah ke sana, menceramai orang itu kita ngasih tahu, jamaah ini sukanya ini, yang paling dia sukai tema ini, bisa juga bicara tema ini, tapi dia tingkat kesukaannya itu cuma sekian gitu. Supaya maksudnya itu nyambung ya. Jadi itu latar belakangnya kenapa penelitian dakwah ini memang penting sekali. Ya maaf, kadang-kadang memang ada lembaga dakwah menyelenggarakan dakwah tidak dengan penelitian gitu, tidak dengan asal tembak aja udah. Ya udah itu juga
Boleh saja ya. Tapi itu katakan kita ingin bukan yang begitu. Karena itu bisa menjadi trial and error. Untung-untungan. Bisa berhasil, bisa enggak. Lah kalau enggak berhasil, lama-lama kan orang kapok gitu. Katok, ngapain kita dengerin kayak gitu. Nggak cocok kok gitu loh. Nanti itu terbangun citra. Lembaga ini dakwanya begitu-begituan aja, kita nggak usah aja lah. Ya, mungkin makanya anak muda kadang-kadang kan kalau diajak pengajian itu kadang-kadang. Nah ini tadi akibat. Bagus sih. Jadi begini, kalau berdakwah tidak cukup hanya semangat. Ya, semangat itu modal utama. Tetapi harus dilengkapi dengan pemahaman dengan siapa kita dakwah itu. Baik, sekarang kita memasuki kepada contoh penelitian dakwah. Jadi penelitian itu kita harus membatasi dulu. Dalam penelitiologi disebut populasi. Populasi itu batasan yang kita teliti. Batasan itu ada dalam pemikiran kita. Batasnya itu bukan dalam pagar gitu ya. Batasan kita sendiri membuat batasan. Nah, untuk mudahnya dulu misalnya kita sebut kita akan meneliti jamaah masjid An-Nur Ar-Rahman gitu ya. Jadi satu masjid gitu ya. Jadi kita melihat satu masjid, kita ingin meneliti jamaahnya. Jamaahnya itu kan orang-orang yang bermukim di situ kan. Atau orang yang suka lewat di sekitar situ kemudian mampir sholat, mampir mendengarkan ceramah. Nah, itu namanya jamaah masjid itu. Jadi kalau dalam penelitian itu harus ketemu dulu populasi. Karena kalau populasi tidak dibatasi, repot kita ngomong. Melebar ke sana kemari. Tapi kalau kita sudah katakan, kita akan meneliti jamaah Masjid Ar-Rahman di suatu tempat gitu ya. Sudah ada di Google Map misalnya tempatnya itu, di kecamatan mana gitu ya. Nah, baru nanti kita identifikasi luas masjid ini berapa, halamannya berapa. Sehingga nanti kan ada perkiraan tuh, jamaahnya itu berapa. Jadi kalau kita bicara meneliti jamaah Masjid Istiqlal di Jakarta, yang gede banget itu, wah itu kan akan luas sekali kan. Apalagi itu kan masjid di ibu kota negara, jamaahnya juga datang dari mana-mana gitu kan. Itu lebih rumit. Tapi apakah tidak bisa jadi? Bisa. Tapi persiapannya akan panjang. Tapi kalau kita ambil masjid di sekitar rumah kita atau permukiman kita ataupun tempat kerja kita, nah itu kan lebih simpel ya. Misalnya masjid itu kapasitasnya sekitar 50-100 orang. Nah, jamaahnya kan itu. Jadi itu satu, dalam penelitian dulu harus ada populasinya. Nah, populasi, bagaimana kita mengetahui populasi? Populasi itu kadang-kadang juga sudah ada jumlahnya, kadang-kadang juga belum. Misalnya kalau kita datang ke suatu masjid kan, kalau kita cari-cari kalau jamaah Jumatnya itu berapa. Ya. Itu kan nanti ada angka perkiraan atau ada masjid yang mulai mencatat ya. Ya sebenarnya sih idealnya masjid itu ya punya semacam apa namanya? Pincer ini. Jadi kalau jamaah masuk itu pakai jempol itu loh. Kayak presensi di kantor-kantor itu kan. Idealnya mesti kan begitu dong. Ya kan? Jadi yang namanya orang yang sudah langganan, members gitu, anggota, ya idealnya di situ dong. Kan harus ada persambungan personal kan dengan masjid kan. Itu sholat aja 5 kali sehari kok. Jumatan itu setiap minggu, kemudian ada lagi acara ceramah, ada lagi kegiatan apa macam-macam. Mestinya jamaah dengan masjid itu kan ada hubungan personal. Seperti orang kerja kan, itu kan ada daftar hadir, kalau dulu pakai tangan, sekarang kan pakai jempol-jempol itu kan dipenjet aja gitu loh. Idealnya kan gitu. Nah mungkin generasi saudara nanti akan ke sana. Kalau dulu zaman saya dulu kadang-kadang situasi agak berubah-ubah gitu, wah nggak usah didata begitulah. Nanti malah dimanfaatkan pihak tertentu untuk ini. Ya itu memang satu persoalan yang perlu diantisipasi. Tapi maksudnya nggak perlu dibawa ke situ. Wong masuk masjid itu biasa saja kan. Nah jadi baru soal populasi kita sudah harus mulai kerja serius. Karena begini,
populasi dari sholat Jumat kan beda dengan populasi dengan sholat 5 waktu kan, ya. Rata-rata kalau jamaah Jumat itu kan masjid penuh, bahkan sampai tumpah keluar kan. Tapi kalau kita bicara sholat 5 waktu itu akan beda. Sesama sholat 5 waktu pun jumlah jamaahnya kan bebas tuh. Maghrib biasanya kan bisa lebih banyak, ya kan? Subuh biasanya agak berkurang kan gitu. Nah, jadi kita bicara dalam populasi itu adalah populasinya dulu. Kemudian yang kedua ada namanya unit analisis. Unit of analysis. Jadi unit analisanya. Jadi kalau populasinya itu jamaah masjid, unit analisisnya itu tentu saja orang, perorangan, ya, perorangan. Tapi kalau kita membicarakan masjid di Kabupaten Sleman, bisa saja masjid itu kita jadikan satuan of unit of analysis, satuan analisis. Jadi katakanlah kita meneliti ada 50 masjid gitu ya, ada data tentang 50 masjid, jadi satuan analisanya itu bisa saja masjid. Nah, jadi peneliti itu bebas menentukan satuan analisanya itu mau dijadikan analisa itu orang, bisa dibuat kelompok, misalnya pengurus gitu ya, pengurus, bisa juga jamaah masjid secara keseluruhan. Jadi sebagaimana populasi tadi, peneliti bisa menentukan sendiri, unit analisa pun juga bisa sendiri. Kemudian kita turun kepada variabel. Variabel itu, ya untuk gampangannya begini, kita sebut begini dulu, himpunan. Jadi variabel itu membuat batasan dulu. Dalam variabel itu ada anggota-anggotanya, dan dalam anggota-anggotanya itu memiliki perbedaan-perbedaan. Misalnya begini, kita ke masjid, kita mau bicara variabel agama, bisa nggak? Masjid, variabel agama. Ya, kalau kita bicara masjid, agama bukan variabel. Kan semua agamanya Islam. Ya kan? Semuanya agama Islam. Lain kalau kita bicara mahasiswa fakultas titik-titik, agama bisa jadi variabel. Kenapa? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan sebagainya kan. Sehingga orang-orang yang ada di fakultas itu, anggota-anggotanya itu memiliki perbedaan. Itu disebut variabel. Maka agama, kalau kita menilai suatu mahasiswa, kelompok mahasiswa di fakultas tertentu atau jurusan tertentu, agama bisa jadi variabel. Tapi kalau kita meneliti jamaah masjid, kemudian nanti agama kita jadikan variabel, ini belum ikut metodologi, ya. Karena itu sama semua. Kalau sama semua dia bukan variabel. Sama saja kalau kita misalnya ada peneliti mendatangi gereja pada ada misa gitu ya, acara misa kebaktian. Ya di situ juga bukan agama. Karena agamanya bukan variabel. Karena agamanya sama semua kan gitu. Kemudian ada juga orang meneliti, ada pertemuan organisasi wanita pengusaha, hanya perempuan-perempuan yang bergerak bidang bisnis. Jenis kelamin juga bukan variabel kan? Oh, semua perempuan gitu loh, ya. Tapi kalau orang bicara mau meneliti anggota Kadin, ya, Kamar Dagang dan Industri, atau Himpunan Pengusaha Muda, HIPMI. Nah, di HIPMI itu jenis kelamin kan menjadi variabel. Karena apa? Karena ada perempuan, ada laki-laki. Bencong gimana? Nah, itu nanti kita kembali pada rumusan variabel lebih lanjut ya. Apakah dia menjadi anggota gitu ya? Nah, kalau kita meneliti anggota-anggota HIPMI, itu juga pekerjaan di situ bukan variabel. Semua pekerjaannya pebisnis kok. Ya. Terkecuali kita bicara pekerjaan lainnya, ya, variabelnya. Bisa, karena pekerjaan lainnya mungkin ada yang jadi manajer di suatu kantor,
ada juga pekerjaannya jadi dosen misalnya sebagainya. Nah, jadi ini pemahaman variabel dulu harus betul-betul dijadikan pemahaman luar kepala, ya. Itu pelajaran dasarnya itu. Karena inti dari penelitian itu adalah menampilkan variabel. Seperti jamaah tadi. Yang variabel itu apa? Umur kan? Umur. Nah, umur itu kalau kita membicarakan jamaah sholat Jumat, kan yang ikut sholat itu kira-kira yang tertua itu umur berapa tuh? Ya tua-tuanya mungkin umur 80 kan masih bisa ke masjid, ya udah masuk kan? Ada mungkin umur 90. Tapi kira-kira apa? Jumlahnya tentu sedikit kan? Itu namanya frekuensinya gitu kan. Kemudian umur kira-kira berapa? Anak balita aja kadang-kadang dibawa oleh bapaknya kan? Tapi tentu sedikit kan. Nah, kadang-kadang anak kecil di masjid itu kan suka bergerak ke sana kemari, bahkan ada yang teriak-teriak kan. Nah, itu kan, tapi tentu tidak banyak. Nah, maka dicari nanti jumlah yang dominan itu umur berapa sampai yang berapa, yang paling banyak gitu kan. Jadi umur itu bisa jadi variabel. Umur itu kan gampang diamati kan. Dari melihat wajahnya, itu kan orang sudah perkiraan kan. Mungkin meleset dikit-dikit lah. Wajah orang umur belasan dengan 20-an 30-an kan tentu sudah mulai ada perbedaan kan, apalagi dengan umur 40-an kan, ya udahlah. Tentu, tapi untuk supaya lebih akurat, lebih valid, itu memang harus ditanyakan. Tapi kalau data itu statusnya nanti akan menjadi data hukum, itu harus dibuktikan. Misalnya apa? Kita lacak akte kelahirannya. Ya. Tapi kalau untuk kita ingin meneliti di jamaah masjid, ya nggak perlu juga sampai nanyain, mana akte bapak? Nah, saya mau lihat umur bapak. Ya kan, nggak perlu juga kayak gitu tuh, ya. Karena data ini kita asumsikan kalau dia sudah nyebut umurnya, ya udah, itu kita anggap sudah benar gitu kan. Karena bagi dia mungkin nggak ada manfaatnya bohong kan di situ. Kemudian kira-kira apa lagi yang bisa kita nanti munculkan sebagai variabel ya pada diri orang. Jadi satuan of analisnya tadi kan orang. Maka variabelnya itu sekitar orang itu. Apa yang melekat dalam orang itu loh. Itu tadi kan umur ya. Umur. Pendidikan. Nah, kalau pendidikan kan ini mulai agak sulit sedikit kan. Bisa ditebak tapi kan nggak kayak umur tadi. Pendidikan itu misalnya dia sampai perguruan tinggi sekarang juga sudah ada S2, S3 dan seterusnya kan. Kemudian sudah lulus SMA tapi dia sudah kuliah, itu pun apakah dia kuliahnya S1 atau diploma 3 dan sebagainya kan. Nah, pendidikan itu nanti bisa kita ungkap juga. Kenapa? Karena sedikit banyak pendidikan itu dianggap mempengaruhi jalan berpikir orang kan. Kalau dia sudah pernah kuliah, ya paling tidak kan dia sudah terbiasa dengan pendekatan-pendekatan ilmu. Ya, scientific approach itu kan sudah terbiasa kan. Beda dengan orang yang misalnya berhenti sekolah pada SMP. Tapi nanti kesimpulannya jangan terlalu jauh. Kalau dulu orang yang sekolah sampai tingkat SMP ilmunya bisa luas loh. Karena dia belajar sendiri, autodidak. Maka nanti perlu kita ketahui kalau kita bicara pendidikan. Pendidikan formal sudah kita ketahui. Mungkin juga kita perlu melacak apakah orang ini, bapak ini, ibu ini, saudara ini juga melakukan aktivitas autodidak. Maka nanti bisa ditanyakan apakah dia juga rutin baca buku jenis apa yang dia baca, apakah buku istilahnya buku agama, ataukah buku masalah sosial, atau buku-buku masalah malah bicara tentang alam gitu ya. Nah, jadi itu pendidikan perlu kita ketahui dan seterusnya. Jadi nanti itu adalah kreativitas peneliti untuk mencari variabel apa yang mau dimunculkan. Tentu saja variabel yang berkaitan dengan seputar materi dakwah tadi, ya, yang kita pernah pahami tadi. Atau juga barangkali juga dalam batas tentu etnis ya,
latar belakang dia terlahir dari keluarga apa? Apa keluarga suku Jawa misalnya, Jawa pun juga barangkali ada iramanya yang antara Banyumas ya Jawa Tengah dengan yang di Jawa Timur gitu kan. Itu kan ada sedikit variasi. Artinya kan ada kita mencoba memahami lingkungan sosial daerah asal. Kemudian kalau mau lebih dalam lagi, variabel daerah asal ini juga perlu juga dikejar dengan lingkungan keberagamaan. Apakah masa kecilnya itu tinggal di dekat masjid? Tinggal dekat masjid dan rajin ke masjid atau enggak kan gitu. Jadi kita ingin tahu apakah orang ini sejak kecil itu sudah masuk dalam gelombang dakwah kayak gitu ya. Ataukah masa kecilnya ini memang masih terasing gitu loh, nggak pernah kena sentuhan dakwah gitu kan. Itu juga nanti perlu diketahui. Maka memang dakwah itu nggak bisa asal tembak, barangkali perlu pengelompokan. Jadi orang-orang yang masa kecilnya itu belum mengenal dakwah, kemudian dia lebih banyak main, bapaknya pun juga nggak peduli, bapaknya pun antara sholat dan enggak misalnya. Ini mesti dikelompokkan sendiri. Karena kalau dia sadar loh, saya kok beragama, kenapa ya orang tua saya begini? Kan dalam Islam nggak boleh menyalahkan orang tua. Orang tua itu kan harus selalu diagungkan kan. Nanti ada prinsip-prinsip gitu ya. Jadi tadi ya latar belakang bisa jadi ada masa kecil atau tempat lahir, suku atau bahasa, dia bisa menguasai bahasa daerah apa. Karena juga sekarang banyak nih orang yang dari katakanlah suku Jawa, tapi bapaknya bertugas di Sumatera atau di Sulawesi, sehingga masa kecilnya di situ dan dia dikit-dikit tahu bahasa itu kan gitu. Nggak bisa kita kalau sudah ini orang Jawa mesti begini, nggak. Karena apa? Mobilitas di Indonesia ini sudah sangat tinggi, perpindahan di antara. Nah, jadi itu perlu kita ungkap. Jamaah masjid itu latar belakangnya perlu kita ungkap untuk kita pelajari dalam rangka membuat rencana dakwah yang benar. Ini nanti jamaah ini gimana ya? Perlu diceramahi atau kita perlu ajak zikir bersama aja? Atau nanti perlu kita ajak tadarusan aja lah. Itu nanti di situ pilihan-pilihan kegiatannya setelah kita tahu latar belakangnya. Jadi itu seputar jamaah ya yang perlu kita teliti. Nanti bisa kita teruskan lagi deh. Cari lagi variabel apa pada diri jamaah itu. Ya bisa juga misalnya berapa jumlah keluarganya. Kemudian bagaimana keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga mempengaruhi perasaan orang enggak? Ya kalau keluarganya berantakan itu kadang-kadang juga perasaannya kan bisa turun naik tuh. Tapi kalau keluarganya itu harmonis, dari kecil bahagia, dia kan akan stabil berhubungan dengan orang kan. Kan nggak suka menjahili orang, nggak suka apa macam-macam kan. Kalau dia hidup dalam keluarga yang sejak kecil itu masa kecilnya enak gitu. Nah, banyak hal yang bisa digali. Itu tergantung kemampuan dan waktu juga memang akhirnya. Kemudian kita berpindah, yang perlu kita ketahui itu adalah lembaga dakwahnya, masjidnya itu sendiri. Kinerja dari masjid. Jadi tadi kita mencari variabel-variabel apa yang dalam dakwah, kemudian kita bisa berpindah mencari variabel yang ada dalam lembaga dakwah, yaitu masjidnya sendiri. Nanti kita bisa tambah kinerja masjid. Kinerja itu artinya kegiatan dakwah apa saja yang bisa dihadirkan oleh masjid itu. Kalau di Jogja ini kan orang suka tuh berkunjung ke masjid misalnya Jogokarian ya. Bahkan dari luar itu. Karena di sana kegiatan dakwahnya beragam gitu kan. Beragam dan jamaahnya juga cukup banyak yang hadir gitu kan. Meskipun masjidnya kan nggak terlalu besar ya. Dia nggak terlalu besar amat, cuma dia naikkan ke atas kan. Nah, jadi kinerja masjid Jogokarian misalnya akan beda dengan kinerja masjid Ar-Rahim atau di mana lah, masjid apalah gitu ya. Nah, jadi kita meskipun kita sudah tahu nih masjidnya kayak gini, yang namanya kinerja itu kan masih tersembunyi. Kita nggak tahu dia ngadakan kegiatan apa saja. Yang selalu sudah bisa kita tebak itu bahwa tentu masjid ini tentu ada sholat Jumat, kan itu. Kemudian ada sholat 5 waktu.
Meskipun pada era COVID ini ada juga yang macam-macam ya. Ada yang ditutup sekalian kan untuk kehati-hatian, ada juga dibuka pintu depan ditutup, pintu samping dibuka untuk jemaah kan. Ada juga masjid di sana untuk orang yang lewat itu nanti diberi jalan naik ke lantai 2, sholatnya lantai 2. Para pemukiman di lantai 1 ya. Tapi yang kita belum tahu kalau keadaan normal ya misalnya, kita kan nggak tahu masjid ini telah mengadakan kegiatan apa saja. Ada nggak pengajian untuk ibu-ibu? Kadang-kadang ibu-ibu itu kan juga perlu pemahaman fikih wanita kan? Ada nggak pengajian untuk remaja? Ya? Ada nggak pengajian untuk manula-manula? Atau pengajiannya dicampur aduk aja gitu kan? Sehingga yang ya kadang-kadang ini juga nanggung, ini nanggung gitu kan? Jadi kita perlu mengetahui kinerja masjid. Pertama yang perlu kita ketahui mungkin misalnya kegiatan apa saja, kegiatan dakwah apa saja yang bisa dia lakukan di situ. Ya. Apakah masjid itu pernah mengadakan lomba puitisasi Al-Quran untuk kaum remaja misalnya ya? Karena itu kan proses dakwah yang mendakwahi diri sendiri. Jadi sebelum anak muda itu membacakan puitisasi terjemahan Al-Quran itu kan dia akan baca, akan hafalkan kan. Itu kan proses. Apakah dia misalnya mengadakan sayembara, penulisan materi dakwah, apakah misalnya di sana ada masjid itu memberi kesempatan kepada anak-anak muda untuk berceramah gitu kan. Apakah di sana ada pelatihan untuk remaja. Jadi itu semua perlu kita ketahui. Karena nanti penelitian itu memberikan rekomendasi. Oh, masjid ini sebenarnya mampu mengadakan kegiatan ini. Karena ada sumber daya manusianya yang bisa begini, ada fasilitas sebagainya. Kemudian juga yang perlu kita teliti itu adalah tentu saja pengurus. Pengurusnya berapa banyak, ya kan? Berapa yang aktif, ya? Berapa yang itu cuma merencanakan dari belakang, kan gitu. Mungkin karena rumahnya agak jauh dari masjid, tapi dia diminta jadi takmir, atau juga dia ya sudah waktunya sudah sangat terbatas karena hampir semua waktunya di kantor pun juga ada masjid misalnya dan dia sudah takmir di situ, tapi kadang-kadang kan masyarakat masih minta orang-orang tertentu jadi takmir kan, udah Pak sebagai memberikan nasihat arahan aja lah. Nanti pengurus masjid itu pun nanti ada variabelnya ya, bisa kelompokkan pengurus yang aktif, yang kurang aktif dan sebagainya, dari keaktifan ke pengurus gitu. Bahkan sebenarnya juga perlu diteliti karena itu persoalan tersembunyi tapi kadang-kadang mempengaruhi seberapa jauh kekompakan pengurus. Kadang-kadang juga kan ada yang pingin dakwanya begini aja lah, ada juga yang pingin dakwanya begini aja lah. Ini diskusi terus gitu kan, ya jalan. Itu juga perlu diketahui untuk mencari sebab-sebab apa. Kenapa kegiatan dakwahnya seputar ini? Atau apakah ada peluang atau belum ada peluang untuk meningkatkan kegiatan dakwah kan gitu. Jadi seputar kondisi kepengurusan juga perlu kita ketahui. Kita munculkan, rumuskan variabel apa, ya, variabel apa yang ada di situ. Kemudian juga mungkin kita perlu tahu tentang lembaga dakwah atau masjid itu, lembaga dakwah yang berupa masjid itu tentang histori, sejarah lahirnya masjid itu. Masjid ini sudah masjid tua apa masjid baru nih? Ini tahun berapa berdirinya? Itu perlu kita gali juga. Tentu agak beda nanti kalau kita bicara misalnya pendidikan dari takmir masjid kan kita bisa pakai kuesioner. Tapi kalau kita mengungkap histori dari masjid itu, sejarah latar belakang masjid itu nanti penelitiannya kualitatif. Kualitatif itu artinya kita menggali dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Ya, jadi berdiri tahun berapa, suasana ketika itu bagaimana, suasana kampung. Kan ada masjid itu yang didirikan ketika menghadapi ancaman brutalnya PKI tahun 60-an ya, sebelum terjadi Gestapo nih, sebelum terjadi 30 September gitu kan. Ada juga masjid itu berdiri setelah terjadi Gestapo itu untuk memang masyarakat menyadari wah ini dakwah memang harus dikembangkan. Nah, jadi latar belakang berdirinya masjid itu pun perlu kita ketahui. Karena masjid itu kan tidak boleh menjadi milik seseorang atau lembaga kan, karena masjid Allah itu kan terbuka kan, tapi dalam kenyataan sosial ada yang memulai.
Nah, kadang-kadang yang memulai itulah membentuk kebiasaan. Kalau kita ingin berdakwah, itu ya harus kita hormati apa yang pernah ada di situ. Nggak bisa kita main tabrak aja. Saya pernah melihat di suatu tempat, nggak usah saya sebutkan ya. Ada tulisan, di masjid ini hanya untuk ibadah. Artinya kita nggak boleh memberikan ceramah yang menyangkut kondisi sosial ekonomi. Itu kira-kira sisa-sisa pengaruh zaman Belanda tuh. Masjid itu silakan aja sholat, zikir sebanyak-banyaknya, tapi jangan bicarakan kondisi masyarakat. Kayak gitu tuh jangan bilang. Ada juga kadang-kadang masjid kayak gitu. Artinya kan itu ada tantangan. Jadi sejarah dari lahirnya masjid itu juga perlu kita gali. Siapa saja tokohnya. Misalnya dia sebut, tokohnya itu bapak ini dengan bapak ini, masih famili dia. Kemudian juga ibunya dukung ini. Oh, latar belakangnya begitu. Lalu bagaimana dia, kebiasaan dakwanya apa ya? Itu misalnya generasi pertama. Ini masjid ini sudah 3 generasi Pak misalnya. Jadi dari generasi kakeknya turun ke bapaknya ke anaknya misalnya gitu. Ini perlu. Ada nggak perubahan antara dari generasi pertama ke generasi kedua? Karena dakwah itu kan selalu memerlukan inovasi. Menyesuaikan dengan kondisi jamaah tadi kan. Cara-caranya loh ya. Itu juga penting untuk kita telusuri. Jadi semuanya penelitian itu lama-lama bisa menjadi sangat asik. Ya. Karena kita akan mencari cara, misalnya masjid ini katakanlah terlalu mempertahankan rutinitas gitu ya. Ya udah begitu dulu, dakwah yang dibuat oleh kakeknya diteruskan bapaknya, cucunya pun teruskan dulu. Kalau diajak untuk, Mas sekarang masyarakat sudah berubah loh, pengen dakwah begini. Enggak, saya ini kan neruskan pesan kakek saya. Kan ada juga kayak gitu. Nah, ini satu tantangan bagi perencana-perencana dakwah kan. Itu berarti harus ada pendekatan dulu kan. Pendekatan, ngomong-ngomong, diskusi tentang perubahan sosial, bahwa dakwah itu ya untuk manusia itu hidupnya terus berkembang, ada teknologi kan. Dulu yang namanya mobil sedikit, tambah banyak. Dulu orang telepon itu cuma melekat kabelnya di meja, sekarang bisa dibawa kemana-mana. Kan terjadi perubahan gitu. Jadi kadang-kadang orang masyarakat kita ini kadang-kadang sudah menikmati perubahan teknologi, tapi mindsetnya, the state of mind-nya, perasaan itu nggak berubah gitu loh. Soalnya kan, apalagi kalau sudah dibawa-bawa tuh, pesan kakek saya dulu harus begini. Ini amanah dari bapak saya dulu, ikut membangun masjid ini, memugar, maka ya nggak bisa Mas, kalau sampai mau mengadakan begini, begono, begini ya, gitu kan. Itu artinya apa? Dakwah itu lebih banyak harus ke intern dulu. Nggak bisa tiba-tiba kita menggelar dakwah untuk masyarakat luas. Karena takmirnya sendiri, katakanlah belum siap untuk mengantisipasi keadaan masyarakat. Jadi itu kalau kita bicara variabel seputar masjid ya, mulai pengurusnya, historinya, bentuk kegiatannya, sarana prasarananya juga diteliti. Uang, dana, ya kan? Itu kadang-kadang ada pengumuman kan, dana terkumpul Jumatan sekian, pengeluaran minggu ini sekian, saldo sekian. Itu juga perlu kita pahami itu, karena kalau kita ingin merekomendasikan kegiatan dakwah yang baru, ya ujung-ujungnya juga perlu dana. Tapi sebenarnya kegiatan dakwah di masjid itu sebenarnya tidak susah, karena kan jamaah kan berpartisipasi memberi sumbangan kan gitu. Jadi kalau misalnya orang saudara diangkat jadi takmir masjid, itu sebenarnya nggak usah takut. Karena problem yang kadang-kadang gampang-gampang sulit itu kan dana, uang kan. Masjid itu punya mesin uang, ya kan? Kotak-kotak itu. Saya sering dapat cerita, ada masjid yang agak besar lah halamannya, parkir. Dulu parkirnya itu ditarif, seperti parkir misalnya sekian ribu. Kemudian dia membuat kebijakan, parkirnya itu nggak ditentukan, infak terserah. Ternyata hasilnya lebih banyak lagi, lebih banyak. Sehingga lebih leluasa membuat kegiatan, halamannya bisa lebih diperindah. Nggak cuma ada komplok ya, dikasih taman juga sehingga orang lebih nyaman. Mungkin agak lebih teduh. Orang kan juga pengen nih motor nih jangan kepanasan kan kalau parkir kan, mobil jangan kepanasan kan gitu. Jadi keuangan masjid pun juga perlu kita teliti. Nah memang kadang-kadang kan ada pengurus, itu apa tuh Mas sampean tanya-tanya ini tuh, kok usil banget tuh yo. Ini rahasia kami loh. Kami ini bertanggung jawab kepada jamaah, bukan kepada sampean sebagai peneliti. Kan ada juga kayak gitu. Nah ini
yang disebut dengan tantangan-tantangan dalam penelitian. Ya, karena dia belum paham informasi ini diperlukan untuk apa. Bagi peneliti informasi itu penting untuk membuat rekomendasi kegiatan yang perlu diselenggarakan gitu loh. Termasuk nanti orang. Kan kalau kita bicara kegiatan harus ada orang yang menggerakkan, harus ada sarana prasarana yang bisa digunakan, dan harus ada dana yang bisa menjalankan semua itu kan. Baik, tadi kita bicara tentang variabel seputar yang ada melekat dalam diri jamaah, diri orang. Kemudian yang kedua tadi kita berpindah kepada variabel yang ada dalam lembaga kepengurusan, termasuk luas masjid itu ya. Kadang-kadang bangunan itu kan sudah ada standar kelas A, kelas B, macam-macam. Kemudian saya ingin kembali lagi ke variabel jamaah yang ada dalam diri jamaah, tapi yang lebih rumit. Kalau tadi kan lebih nggak susah ya, hanya itu ya gampang, ada susah sedikit tapi nggak terlalu banyak lah ya. Kita meneliti umur, pendidikan, latar belakang, masa kecilnya, sebagainya. Ada yang lebih berat lagi. Saya ambil contoh satu, misalnya variabel yang namanya interaksi dengan Al-Quran. Jadi jamaah kita ini, kita ingin mengetahui seberapa jauh interaksinya dengan Al-Quran. Nah, ini kita perlu juga berkenalan dengan variabel yang rumit. Nah, kalau sudah variabel semacam itu, kita harus membangun suatu konsep namanya. Nah, kita cari itu memang. Jadi penelitian ini harus ada membaca literatur, buku-buku dakwah, buku-buku metodologi. Saya ambil aja contoh. Interaksi dalam Al-Quran itu pertama menyangkut skill. Kan biasanya kan orang kan bicara ya, skill, knowledge, kemudian psikomotorik. Nah, misalnya kita ikuti dulu. Kita bicara skill dia terhadap Al-Quran. Satu sub variabelnya. Jadi variabelnya ini, dalam variabel itu konsep itu bisa tersusun-susun. Nah, konsep variabel interaksi dengan Al-Quran, subnya yang pertama itu adalah skill terhadap Al-Quran. Indikatornya seberapa jauh dia bisa baca. Katakan Iqra. Apakah dia sudah bisa mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu? Ya. Jadi apakah dia sudah bisa membaca? Mengikro, membaca dengan lancar gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah dia sudah bisa memenuhi syarat tilawah, tadarus? Ya. Tentu di situ sudah ada hukum-hukum tajwid. Ya. Ketika huruf ini bertemu dengan huruf ini, maka itu harus didengungkan misalnya. Ketika huruf ini bertemu ini, itu tidak boleh didengungkan ya, bila gunnah gitu kan. Jadi kemampuan Iqra-nya kita lihat, kemudian kemampuan tilawahnya, kemudian kemampuan qiraah. Qiraah itu dilakukan. Dia sudah tahu tajwidnya. Kan kalau qiraah ini kan yang baca biasa kan, belum pakai lagu kayak orang musabaqah itulah. Jadi pada level interaksi Al-Quran yang subnya skill itu bisa dibagi menjadi 3 sub. Yaitu kemampuan qiraahnya, kemampuan tilawahnya, kemampuan musabaqahnya itu. Kemudian sub yang kedua itu tingkat pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran. Tingkat pemahaman terhadap Al-Quran itu apakah dia sudah hafal terjemahan dari ayat yang dibacakan. Dia baca ayat ini, karena kan akan beda orang yang membaca ayat paham terjemahannya dalam bahasa yang dia kuasai dengan yang tidak. Kemudian yang kedua, ada ayat-ayat yang memerlukan penafsiran. Apakah dia juga sudah membaca tafsir ya? Kalau terjemahan itu kan cuma translate saja kan? Tapi ada tafsir. Nah, ini tingkat pemahaman, tingkat knowledge gitu. Kita ingin mengetahui itu. Kemudian tingkat yang lebih tinggi lagi, tingkat psikomotorik atau tingkat perilaku. Apakah ayat yang dia pahami tadi, ayat yang dia baca tadi, yang tahu artinya, dia laksanakan? Ya. Jadi kalau kita ingin membangun variabel tentang interaksi Al-Quran terhadap interaksi jamaah terhadap Al-Quran, itu menjadi variabel yang cukup berat ya. Karena harus meliputi 3 hal tadi.
skill membacanya, kemudian knowledge, pemahamannya, dan behavior, perilakunya. Kan ada orang yang paham Al-Quran, paham artinya, bahkan tafsirnya, tapi belum tentu perilakunya kan dia jalankan kan gitu. Kan ada juga nih. Nah, ini suatu variabel yang cukup berat. Ya, karena masing-masing ini. Saya hanya ingin mencontohkan dulu, kita belum membahas ke sana. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ada variabel yang simpel saja, sederhana saja, tetapi kita juga perlu mengungkap variabel yang rumit. Nah, kalau kita mengetahui jamaah di masjid A ini, interaksi Al-Qurannya yang level skill itu ternyata masih rendah, katakanlah yang bisa membaca Al-Quran dengan ucapan makhraj yang benar, apalagi tilawah dengan tajwid itu misalnya katakan baru 40% misalnya. Artinya apa? Masjid itu harus banyak-banyak menyelenggarakan kegiatan ya semacam kursus baca Quran lah. Kan itu nanti konsekuensi anunya. Kegiatan yang harus digelar gitu loh. Artinya kan kegiatan masjid itu kan pertama sekali adalah untuk meningkatkan kualitas jamaah kan dan sekitarnya kan gitu. Nah, kalau misalnya data menunjukkan bahwa 90% itu pada level skill Iqra sudah bisa baca dia. Kemudian tadarus lancar semua. Qiraah banyak yang bisa melakukan dengan gitu ya. Nah, maka ya sudah. Kegiatan masjid jangan lagi seputar itu. Kegiatan masjid tingkat ke pemahaman. Bagaimana memahami Al-Quran menurut apa? Dengan katakanlah per surah gitu ya. Ya tentu surat yang ada surat panjang pendek ya. Atau memahami kaitan Al-Quran per satu juz misalnya. Atau juga bagaimana memahami Al-Quran secara tematis. Ya, tema-tema. Misalnya ayat Quran tentang zakat dan sebagainya. Kaitkan itu. Nah, jadi kalau di masjid itu ternyata pada level skillnya sudah bagus, tapi pada level pemahamannya masih rendah, maka kegiatannya haruslah banyak-banyak membuat kajian untuk pemahaman dan seterusnya. Kalau pemahamannya sudah bagus, skillnya sudah bagus, tapi perilakunya kok masih aneh-aneh itu. Nah, itu yang agak tingkatan paling berat. Bagaimana melahirkan mujahid dakwah. Artinya apa yang diketahui itu juga yang menjadi kelakuan, perbuatan. Itu tantangan yang lebih berat. Jadi data itu perlu kita teliti, kita ambil ya. Tentu saja susah ini bagaimana kita menanyai orang apakah dia itu sudah lancar baca Quran atau belum ya. Nah, dalam metode itu nanti ada caranya. Bahkan satu lagi misalnya, variabel yang agak rumit itu jangkauan jamaah masjid. Jangkauan jamaah masjid itu nanti kita petakan. Nanti ada peta dakwah gitu. Jadi masjid ini ada penduduk di sini-sini, itu penyebaran penduduk nanti, itu akan mendekati sensus nanti. Yang datang ke masjid itu rumah yang mana? Nanti rumah-rumah di sana bisa kita kasih nomor ini datang. Oh, nomor ini kok datang kadang-kadang enggak. Oh, nomor ini kok sama sekali enggak pernah datang. Jadi ada nanti rumah itu yang sudah interaktif dengan masjid. Ada interaktifnya itu tinggi. Ada yang masih rendah. Ada yang isolatif. Alienation, terasing. Ini rumah kok enggak di masjid. Nah, itu nanti perlu pendalaman. Kenapa? Apa ada latar belakang apa cuma karena dia terlalu sibuk ngurus ekonomi sebagainya. Jadi lingkungan masjid itu harus melakukan kegiatan dakwah di sekitarnya dulu. Kita harus mulai dari sana dulu, nggak usah yang terlalu rumit dulu ya. Jadi itu nantilah. Misalnya saudara minta, Mas ini saya diminta yayasan ini besar. Kegiatannya itu melingkupi 2 kabupaten nih. Kabupaten misalnya Bekasi dengan Karawang nih. Jadi kami ingin meneliti kegiatan lembaga dakwah ini. Oh itu kan luas ya. Nah, nanti aja itu yang kayak gitu. Kita fokus dulu memulai dengan meneliti kegiatan lembaga dakwah pada level masjid dulu. Karena itu juga lebih sederhana, tetapi juga di situ sudah muncul kerumitan tadi. Kalau kita sudah bicara interaksi Al-Quran tadi, atau kita bicara dengan jangkauan, berapa banyak jangkauan masjid gitu. Jadi masjid itu jangan dijadikan sekedar pasar malam.
Artinya sholat di situ ada kegiatan, ya terserah orang lah, masyarakat mau datang-datang, enggak, ya nggak bisa begitu dong. Masjid itu harus berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengajak kan. Berapa banyak nanti yang ikut ya terserah. Jadi itu satu contoh dari penelitian. Ya, kita bicara tadi harus ada sasaran yang kita teliti, kita ambil aja dulu masjid. Yang kita teliti adalah kegiatan jamaahnya. Ada variabel di situ. Yang kita teliti itu nanti lembaga masjidnya sendiri, ada kepengurusan di situ, ada historinya. Kemudian banyak hal yang bisa kita teliti situ. Seberapa jauh masjid ini bisa menyerap jamaah untuk datang ke sana. Kenapa misalnya banyak jamaah orang-orang sekitar masjid itu nggak datang? Ya mungkin karena kegiatannya nggak cocok dengan diri dia. Maka kita perlu merekomendasikan dari hasil penelitian itu kegiatan apa yang cocok. Tentu saja orang yang nggak datang itu ya juga nanti akan kita tanyai bahwa kegiatan seperti apa yang dia senangi kan gitu. Ya. Kalau misalnya di sana di masjid itu dulu pernah ada remaja masjid, sekarang sudah nggak jalan. Nah, kita teliti masih berapa banyak remaja di situ, berapa banyak orang tua yang mendorong anaknya untuk aktif di masjid. Nah itu yang kita dahulukan. Lalu anak itu sendiri nanti kita tanya dalam penelitian, kegiatan bentuk-bentuk apa yang dia senangi ya. Tentu saja kalau anak remaja kan lebih banyak permainan ya. Nggak perlu banyak diskusi, permainan-permainan sesuai dengan itu. Jadi arahnya itu bagaimana masjid itu pertama kali melaksanakan kegiatannya sebagai pusat kegiatan dakwah secara mikro, secara kecil-kecilan di lingkungannya gitu. Jadi di situ pentingnya penelitian supaya kegiatan dakwah itu bisa berjalan, diikuti oleh masyarakat. Berapa yang betul-betul beriman itu bukan urusan kita. Bukan urusan perencanaan dakwah, bukan urusan mubalik. Itu doa kita dan doa dari yang bersangkutan sendiri. Ya. Karena itu kan hidayah kan, untuk betul beriman itu kan. Tetapi kita bisa mensuasanakan supaya orang itu betul-betul beriman dan beramal soleh. Baik, sampai di sini kita silakan. Ingin yang menyampaikan pertanyaan, dialog.